Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Wahyu Trioka, SPD. Saya bertugas di SD Negeri 1 Tihingan dan saat ini saya menjadi wali kelas 6. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi matematika menyenangkan yang disingkat dengan DIRETIKA. Sebelum saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi, saya melaksanakan survei gaya belajar kepada peserta didik yang terdapat 6 peserta didik yang mempunyai minat belajar dengan gaya visual, 6 peserta didik mempunyai minat belajar dengan gaya auditori, dan 6 peserta didik mempunyai gaya belajar kinestetik. Berikut videonya. Sebelum pembelajaran dimulai, siap peserta didik untuk melakukan senam otak, yakni yang bertujuan untuk melatih otak kanan dan otak kiri agar seimbang. Adapun aksi yang saya implementasikan, yang pertama diferensiasi konten. Pada pembelajaran ini saya mengkreasikan konten pembelajaran sesuai dengan gaya belajar peserta didik, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual, saya mengkreasikan konten saya dengan memperlihatkan gambar-gambar yang ada pada slide. Bagi peserta didik yang mempunyai gaya auditori, saya memutarkan video pembelajaran sesuai dengan materi. Roda sepeda motor, roda mobil garis lengkung pada lingkaran. Kemudian disimbolkan dengan huruf O, maka lingkarannya disebut dengan lingkaran O. Jari-jari lingkaran biasa disimbolkan dengan huruf R. R artinya? R singkatan dari radius. Sudah? Nah, Bapak jelaskan sedikit ya. Karena ini namanya. Nah, gaya belajar kinestetik, saya memberikan media yang sesuai dengan materi pembelajaran, yaitu unsur-unsur lingkaran. Lingkaran ke titik pusat dengan busur, ya. Garis yang lingkaran ini sudah bukan busur. Nah, garis yang dari A ke C, anak sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah anak paham, nah coba sekarang anak-anak buka LKPD-nya, clue di sana di depan. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, saya mengkombinasikan pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning, di mana peserta didik pada menyusun perencanaan proyek akan diajak untuk memahami dan mencari tahu permasalahan terkait dengan materi yang akan saya ajarkan. Peserta didik yang mempunyai gaya belajar kinestetik, saya ajak keluar ruangan untuk menggali materi. Begitu juga peserta didik dengan gaya belajar auditori, saya berikan kesempatan untuk menggali materi yang ada di YouTube. Dan peserta didik dengan gaya belajar visual, saya berikan kesempatan untuk menggali materi pada buku dan bahan ajar. Nah, setelah anak-anak menggali pengetahuannya sendiri, selanjutnya saya ajak untuk membuat suatu proyek tentang unsur-unsur lingkaran. Setelah itu, saya ajak untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Kita lanjut presentasi di depan kelas.
Di sini kami akan menyebutkan unsur-unsur lingkaran dan untuk menaruh barang-barang dan menampung air. Sekian dari kami. Ya, itu presentasi dari kelompok harimau. Silakan berikan tepuk good job dulu. Tepuk good job. Apakah ada yang menanggapi? Ya, silakan kelompok alat ini. Presentasi kelompok harimau sudah bagus, namun alangkah baiknya saat menjelaskan unsur-unsur. Nah, itu yang dimaksud dari kelompok Legend. Tepuk tangan dulu buat Bintang. Nah, Pak Sebut satu tanggapan dulu ya, sebentar lagi. Nah, silakan duduk untuk kelompok harimau. Busur, tali busur, pendereng, paku tema. Pada akhir pembelajaran, saya ajak siswa untuk menyimpulkan pembelajaran dan memberikan evaluasi mandiri dengan media teka-teki silang. Kalian berevaluasi. Evaluasi ini gunanya untuk mengukur sejauh mana materi yang sudah kalian pahami hari ini dengan Sebelum ada kertas, aku sangat berarti untuk bertukar dengan barang. Logam. Ya anak, yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Yang belum silakan dikerjakan. Taruh di sini ya. Selanjutnya, saya melakukan refleksi kepada peserta didik tentang pembelajaran hari ini serta memberikan tindak lanjut kepada peserta didik yang mendapatkan nilai maksimal. Membuat tugasnya itu dengan cara video boleh, membuat di tulisan boleh, dan juga dengan cara ditulis juga boleh. Ya, sesuai dengan minat kalian. Sudah semua masuk bukunya? Ya. Silakan maju ke depan. Kita menyanyikan juru bejak. Semua berdiri. Ya, silakan dari tempat. Nah, anak-anak silakan ulang dari kelompok kalian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Milaika Putri, nomor 18, kelas 6. Di sini saya akan menjelaskan rumus diameter dengan jari-jari. Diameter dikali Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Bintang Nopianti. Saya kelas 6 SD, nomor absen 15. Di sini saya akan menyebutkan rumus luas lingkaran, jari-jari, dan diameter. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deoktaniari. Saya dari kelas 6, nomor absen 13. Di sini saya akan menyebutkan unsur-unsur diameter dan jari-jari. Diameter D sama dengan 2. Setelah pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Wahyu, saya lebih mengerti dengan pelajaran matematika, khususnya lingkaran. Pak Wahyu mengajak kami memahami dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang keluar ruangan, ada yang lewat video, dan lain-lain. Pada akhir pembelajaran, Bapak memberi saya tes evaluasi seperti teka-teki silang. Semoga kedepannya Pak Wahyu terus mengajar dengan seperti ini. Saya menonton kegiatan pembelajaran dari Bapak Idemagus Wahyu Trioka. Saya dapat melihat di mana titik kelemahan pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Dalam video yang dibuat oleh Bapak Idemagus Wahyu Trioka dengan metode berdiferensiasi, itu sangat-sangat membuat siswa belajar menjadi lebih asik. Apalagi dengan permainan teka-teki silang. Saya menjadi lebih mengerti dengan pembelajaran berdiferensiasi dari awal mulai proses hingga produk yang dihasilkan, dan akan saya terapkan dalam pembelajaran yang menggunakan kurikulum Merdeka di kelas saya. Terima kasih.
Om Santi 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 Om.